Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita siapkan setiap hati kita. Mari kita mengangkat sebuah pujian, Engkau ada bersamaku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi dan setiap kesungguhan hati kita. Kau biarkan kami sendiri, Tuhan Yesus. Pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Kami tak pernah meragukan setiap kasih. Pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Kami lewati semuanya, Tuhan. Ku lewati semua. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar bersamamu, bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewati semua karena berkenan
karena anugerah-Mu besar berlimpah. Katakan sekali lagi bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua, berkenan Dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pimpinan-Mu kepada setiap kami Bapa. Tuhan, kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memimpin, menyertai ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan setiap pembawa firman Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, bila Engkau sendiri yang mengurapi Bapa. Tuhan, tak lupa kami minta ampun Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan sendiri yang mengampuni setiap dosa kami. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari bersama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang tetap setia sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita punya sobat yang begitu setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Mari kita memuji Dia dengan penuh sukacita. Kita pujikan, ada satu sobatku. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Ada satu sobatku, satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Selagi kita akan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri.
selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Injil Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40 mengajak kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Begitu pula kita diajak untuk mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Akan tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita gagal untuk bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita sebagai wujud nyata kita mengasihi Allah. Mari kita bersama-sama memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kita. Tuhan, kami sadar kami sudah berbuat dosa, kami sadar kami juga seringkali berbuat jahat. Maka ya Allah kami, kiranya Engkau mendengarkan apa yang menjadi doa kami, dan ampunilah kiranya setiap kesalahan kami. Karena di dalam kami persembahkan persembahan kami ini Tuhan, bukan berdasar dan bertumbuh pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah. Amin. Dan berita pengampunan dosa bagi kita semua. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah sebab anugerahnya yang tiada terkirakan itu. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Anon. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian, Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita akan pujian ini sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk. Siap dibentuk di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Dalam doamu kita kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, gunakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk demi di tangan kuasa Roh ku dibaharui selalu. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Demikian pembacaan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita
untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup bersama selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Saat ini kita akan bersama-sama membaca mengenai firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk saat ini ketika kami bersama-sama boleh diberi waktu untuk membaca mengenai firman Tuhan. Saat ini kami akan mulai merenungkan, berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini dengan kuasa tidak terbatas. Begitu juga setiap kami mendengarkan, berikan kami kemampuan untuk mampu mendengar secara baik dan bahkan mengaplikasinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan-Mu penuh kuasa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita masih melakukan ibadah online karena masih dalam kondisi yang seperti ini, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan, tidak membatasi kita untuk senantiasa rindu untuk datang kepada Tuhan. Ada satu lagu yang ada ambiar ya, kebanyakan kita suka ambiar. Saya agak menyanyikan tapi agak fals-fals sih, jadi mohon dimaafkan ini. Lagunya setidaknya liriknya seperti ini. Biyen aku tahu kelangan, nganti saiki isih kelingan. Kowe sing tak anti-anti, bebrayan tekanen pati, jebule blenjani janji. Ya, setidaknya bisa diterjemahkan seperti itu terjemahannya. Dulu saya pernah kehilangan, sampai sekarang saya masih teringat terngiang-ngiang kamu yang saya anti-anti, yang saya tunggu-tunggu untuk berkeluarga sampai mati, tetapi kamu ingkar janji. Nah, itu perasaan yang diungkapkan oleh penulis syair ini bahwasanya sangat galau karena orang yang dikasih yang katanya mau setia sampai mati ternyata malah belenjani janji atau ingkar janji. Tidak ada jaminan, yang katanya berjanji saya akan setia sampai mati ketika pacaran, tetapi ternyata dia ingkar janji. Tetapi saat ini saya mau katakan pada saudara, Yesus memberikan jaminan bagi kita. Yesus memberikan janji. Janjinya tidak PHP. Seperti lagu tadi mungkin PHP, memberi harapan palsu. Ketika di awal dia begitu menggebu-gebu memberikan janji akan hidup semati, tetapi kenyataannya ingkar janji. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Tetapi barang siapa yang percaya akan menerima hidup yang kekal, itu janjinya pasti, itu jaminan daripada Yesus. Sehingga pada kesempatan saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan judul Roti Hidup Adalah Jaminan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-51 sampai 58. Begini firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau selama-lamanya, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu yang dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka yang telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau kita melihat secara konteks, kita melihat dari pasal yang kelima, ayat yang ke-24, kita akan melihat tujuan Yesus untuk datang ke dunia adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, kalau kita melihat dari pasal yang kelima, sebenarnya kita jelas tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menebus orang berdosa. Saya dan saudara diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Begitu juga kepada Israel yang ditujukan ini, bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi kenyataannya apa? Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-39 sampai 40 dalam pasal yang kelima, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk mulai hidup ini. Tetapi kenyataannya adalah Israel menolak Yesus. Israel tidak percaya kepada Mesias itu. Dia tidak mau menerima bahwasanya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kalau kita melihat lagi, lebih maju lagi, ayat yang ke-6, kita melihat banyak orang mau ikut Yesus. Ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makan 5.000 orang. Lihat pasal 6 ayat 1 sampai 15 secara sederhana dapat dipahami. Banyak sekali orang yang mengikut Yesus. Tetapi saudara tahu apa yang mereka lakukan mengikut Yesus? Ada motivasi tersendiri. Bukan karena mereka percaya kepada Yesus, tapi ada motivasi tersendiri ketika dia datang kepada Yesus. Perhatikan ayat yang kedua itu. Banyak orang berbondong-bondong karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Lah mereka datang kepada Yesus karena dia pengen sembuh. Mereka datang kepada Yesus karena ingin melihat tanda mujizat yang diberikan pada Yesus. Dan bahkan kalau kita lihat ayat yang ke-14, kenapa mereka mengikut Yesus? Dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dia ikut Yesus karena ada alasan politik. Alasan politik apa? Supaya Yesus menjadi raja atas mereka. Supaya Yesus mampu mengalahkan Herodes, sehingga mereka bebas dari penjajahan. Mereka datang kepada Yesus tetapi karena ada motivasi tersendiri. Nah saudara, sehingga Yesus dalam pasal yang ke-6 ini memberikan gambar atau metafora mengenai roti hidup, supaya mereka jelas mengerti bahwasanya Yesus itu roti hidup yang akan mengenyangkan jiwa mereka. Secara rohani mereka dikenyangkan. Dan barang siapa yang percaya kepada roti hidup itu, maka ia akan beroleh hidup yang kekal. Lah, prinsip apa yang bisa kita ambil dari nats ini? Yang pertama adalah percayalah identitasnya dengan benar. Roti hidup adalah jaminan hidup. Saudara bisa merasakan jaminan hidup dari sang roti hidup itu. Ketika yang pertama adalah percayalah identitasnya secara benar. Saudara lihat ayat 26, pasal 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Saudara, kalau kita melihat secara konteks, jika diperhatikan dalam ayat 26, Israel tidak tertarik pada Yesus atau tanda-tanda yang mengidentifikasikan Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka mengakui Yesus itu
hanya sebagai Yesus yang mampu mengisi perut mereka. Perhatikan Yohanes 6 ayat 1-15, di mana Yesus mampu memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia hanya sebatas itu. Dia memahami Yesus. Dia memahami Yesus hanya secara fisik, roti secara fisik, bukan roti secara spiritual. Allah datang ke dunia memiliki tujuan menyelamatkan manusia berdosa, tetapi Israel tidak percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita lihat mulai 25. Ayat 25, identitas Yesus diperkenalkan, bahwasanya ia adalah roti yang hidup. Ayat 35-40. Tetapi Israel hanya memaknai Yesus sebagai roti secara harfiah yang hanya bisa mengenyangkan perut. Identitas Yesus sebagai roti yang hidup bahkan ditolak oleh alasan. Yang pertama alasannya adalah karena Yesus itu anak Yusuf. Coba perhatikan ayat 41. Ayat 41 pasal yang ke-6. Maka bersujudlah mereka, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibunya kita kenal? Bagaimana dia dapat berkata aku telah turun dari surga? Dia menolak bahwasanya Yesus sebagai roti hidup. Kenapa? Dia menganggap itu Yesus itu anak Yusuf, anak Maria yang dia. Yang kedua, Musa telah dulu membuat roti hidup itu. Ketika mana diberikan melalui Musa, dia menganggap bahwasanya Musa lebih hebat daripada Yesus, sehingga dia menolak Yesus. Nah, dalam ayat 52-3, Yesus mengenalkan identitas dirinya secara metaforis dengan menggunakan daging dan darah. Hal ini menunjukkan kepada keseluruhan pribadinya. Nah, kalau kita lihat lagi dalam ayat 52-53, Yesus lagi-lagi menggunakan metafora. Metaforanya adalah daging dan darah. Nah, daging dan darah ini menunjukkan keseluruhan pribadinya, pribadi Yesus. Jadi barang siapa itu yang percaya kepada keseluruhan pribadi Yesus itu, barang siapa percaya kepada Yesus itu, identitas Yesus itu, dia akan beroleh hidup. Kalau kita melihat ayat 52-53 ini sebenarnya menggunakan, kalau metafora itu namanya sinekdot. Sinekdot artinya satu bagian mewakili keseluruhan. Jadi Yesus menggunakan darah dan daging. Nah, darah dan daging itu mewakili keseluruhan. Jadi mewakili keseluruhan Yesus itu. Ini pribadi Yesus. Jadi secara sederhana saya mengatakan bagi saudara, saudara bisa merasakan roti hidup itu sebagai jaminan saudara ketika saudara percaya identitasnya secara benar. Siapa Yesus yang saudara percaya itu? Yesus itu bukan Yesus roti secara fisik, secara harfiah yang saudara mengerti itu, seperti Israel mengerti. Tetapi Yesus ini Yesus yang secara metaforis, yang mengatakan Yesus ini Yesus yang berbicara mengenai kehidupan secara spiritual. Yesus yang mengatakan ini yang berhubungan mengenai kehidupan spiritual rohani yang akan memberikan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Ketika kita mempercayai sang roti hidup itu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita sudah memahami Yesus secara benar, identitas Yesus secara benar? Ketika kita memahami Yesus secara benar, identitasnya secara benar, kita memahami ID-nya secara benar, maka tindakan kita, perilaku kita akan benar. Ketika kita berseru, Yesus tolong saya, tidak ada masalah terjadi, kita datangnya pada Yesus. Tapi pertanyaan saya, siapa Yesus itu? Jangan-jangan kita cuma ikut-ikutan, oh Yesus, dia kemarin berdoa, itu disembuhkan loh sama yang namanya Yesus. Oh iya, sekarang saya juga mau berdoa atas nama Yesus, siapa tahu disembuhkan Yesus. Jangan-jangan kita seperti itu. Tapi kita tidak tahu secara persis siapa Yesus itu. Yesus adalah sang roti hidup yang mampu memberikan hidup yang kekal. Kalau saudara menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi saudara tidak tahu secara Yesus itu siapa. Aku mengasihi Engkau Yesus, tapi saudara tidak mengerti secara persis siapa objek yang saudara kasih itu. Jangan-jangan saudara selama ini belum mengerti identitasnya secara benar. Oke, mulai saat ini belajar identitasnya secara benar, bahwa dia sang roti hidup yang mampu memberikan kedamaian bagi saudara, yang mampu memberikan
hidup yang kekal bagi saudara. Ingat ID-nya. ID saudara jelas di KTP saudara, nama saudara, agama saudara, kemudian alamat saudara. Begitu juga, jangan lupa ID. Yang pertama tadi, kita bisa menerima jaminan hidup. Roti hidupku adalah jaminanku. Ketika saudara yang pertama percaya identitasnya secara benar. Yang sekarang kedua adalah percayalah jaminannya secara benar. Ayat 54-57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yang kedua adalah percayalah jaminannya secara benar. Kalau kita melihat ayat 54 sebenarnya sejajar dengan ayat 39, 40 dan 44. Ayat 39 mengatakan, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan di akhir zaman. Ayat 40, yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya 44, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku dan digabungkan pada akhir zaman, seorang pun tidak dapat datang kepadaku. Nah, secara sederhana dipahami bahwasanya orang yang percaya kepada Sang Roti hidup itu, yang percaya kepada Yesus sebagai daging dan darah itu, akan yang pertama adalah akan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, orang yang percaya kepada Yesus Sang Roti hidup itu, yang kedua adalah orang-orang percaya tetap tinggal di dalam Kristus dan dia tetap di dalam mereka. Ayat 57 lagi-lagi ditekankan. Ayat 57 menekankan setidaknya kembali apa yang diterima orang percaya ketika ia percaya kepada Yesus, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah pada dasarnya adalah kehidupan Allah yang dia berikan kepada orang-orang percaya. Itu juga menjelaskan peran sentral Yesus sebagai pengantara kehidupan kekal dari Bapa kepada umat manusia. Jadi setelah sederhana adalah saudara bisa menikmati jaminan dari Sang Roti hidup ketika saudara percaya jaminannya secara benar. Apa jaminannya adalah beroleh hidup yang kekal, tetap tinggal di dalam dia, kekekalan bersama Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara merasa lemah, saudara merasa sekarang kondisi susah, seolah-olah tidak ada jalan keluar, hati saudara ambyar di tengah kehidupan yang seperti ini, tetapi senantiasa tegar meskipun situasinya ambyar, tetap kuat meskipun banyak hambatan. Saudara yakin ada jaminan, tetap berpengharapan. Adik kata ada seorang perempuan berpacaran mungkin, kemudian pacarnya menjanjikan, besok kalau kamu sudah lulus dari S1 nanti akan saya ajak keliling Indonesia mungkin. Pasti ketika ada janji itu, sang pacar pasti akan belajar serius karena ada jaminan, ada janji kalau nanti setelah lulus S1 akan diajak keliling Indonesia. Begitu dengan kita. Ketika kita yakin, mempercayai ada jaminan, maka kita akan terus berusaha keras untuk kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Senantiasa kita dengan serius untuk belajar, mendekatkan diri dengan Tuhan. Jam doa kita, membaca firman kita, hidup kita senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang kedua adalah percayalah jaminannya secara benar. Yang ketiga saudara, yang ketiga adalah percayalah dengan motivasi yang benar. Ayat 58, saya akan baca bagi saudara. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, ayat 58 sebenarnya menggunakan satu gaya bahasa metafora yang namanya metonimia. Metonimia adalah suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Artinya seperti ini. Jadi Yesus menggunakan ini, itu ada kaitan dia
mengulang apa yang terjadi di ayat sebelumnya dikaitkan dengan sekarang. Kalau seperti ini, orang Israel yang makan roti fisik yang turun dari Allah mati di padang belantara, tetapi mereka yang percaya pada roti hidup yang turun dari Dia akan hidup selamanya. Dia mengkaitkan dengan ayat sebelumnya. Maksud saya seperti maksud saya, Israel berusaha mencari Yesus dengan motivasi tertentu. Dia datang kepada Yesus seperti sudah saya jelaskan tadi. Dia datang kepada Yesus yang pertama karena ingin kesembuhan. Ia ingin melihat mujizat. Yang kedua, Yesus datang pada Yesus, dia ingin politik secara politik. Dia ingin Yesus karena Yesus menurut mereka adalah sakti. Menurut dia Yesus adalah hebat. Ketika kita lihat pasal yang ke-6, sehingga mereka ingin supaya Yesus menjadi raja atas mereka, sehingga Yesus mampu mengalahkan Herodes, mampu mengalahkan kerajaan Romawi itu, sehingga mereka bebas dari penjajahan. Seolah-olah Yesus dimanfaatkan. Kecenderungan mereka ingin memanfaatkan Yesus. Dia melihat tanda bukan supaya dia percaya kepada Yesus, tetapi dia datang kepada Yesus supaya dia mendapat sesuatu dari Yesus. Dia percaya mungkin, tetapi hanya sebatas ingin memanfaatkan Yesus. Bukan karena dia percaya serius bahwa Yesus adalah Yesus dan juru selamat, karena Israel menolak sang Mesias itu. Lah, kecenderungan kita adalah bagaimana dengan motivasi kita? Dia juga mengatakan, kenapa dia nggak menerima Yesus sebagai sang roti hidup? Karena dia mengatakan bahwasanya dia menganggap Musa sang nenek leluhurnya itu menganggap Musa lebih hebat karena Musa pernah memberikan makan dari roti mana dari surga, sehingga dia meninggikan Musa dan dia merendahkan Yesus, sehingga dia tidak mau menerima Yesus sebagai sang roti hidup. Apa yang menjadi motivasinya? Kalau kita melihat lagi ketika Yesus sudah melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Saudara perhatikan ayat yang ke-34 ayat 6. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Setidaknya dia mau menguji kehebatan Yesus. Yesus itu hebat, kemarin bisa memberikan 5.000 orang makan. Saya percaya saat ini dia bisa memberikan lebih daripada 5.000 orang. Apa motivasinya? Ingin melihat tanda, ingin melihat mujizat, tetapi dia tidak mau percaya pada Yesus. Motivasinya apa? Kecenderungan kita datang pada Yesus hanya karena motivasi tertentu. Saya ingin datang pada Yesus karena dia ingin diberkati Tuhan. Seringkali kita memanfaatkan Yesus. Yesus itu bukan sebagai Tuhan yang kita sembah, tapi terkadang hanya sebagai teman yang bisa dimanfaatkan untuk menjawab doa kita, dimanfaatkan ketika dalam kesusahan, dimanfaatkan ketika ada kesedihan. Tapi ketika tidak ada, kita nggak butuh lagi. Jangan-jangan motivasi saudara salah selama ini. Saudara bisa merasakan roti hidup sebagai jaminan. Ya, saudara percayalah dengan motivasi benar. Oleh sebab itu, saudara, koreksi motivasimu saat ini. Sudahkah motivasimu benar? Serius mengikut Tuhan. Ketika saudara mau mendapat jaminan dari sang hidup, ketika saudara yang pertama, percayalah. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa percaya. Ketika saudara mempercayai itu, saudara akan memperoleh sang hidup. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita akan bersama memberikan persembahan kita. 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersama memberikan persembahan sembari memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, bersyukurlah.
kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kebawasannya untuk selamanya, kasih setianya, pemberiannya. Aku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kebawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kebawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada kesempatan yang indah ini, kami masih Engkau izinkan untuk bersama-sama beribadah. Walaupun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami sungguh mengimani dan mengakui bahwa karya-Mu begitu luar biasa, tuntunan-Mu begitu nyata di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan, dan kiranya Tuhan sendiri yang menyucikan persembahan kami pada pagi hari ini, sehingga persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi setiap pelayanan yang kami kerjakan di dalam GITC Jepara Pemanah Yogyakarta. Begitu pula pelayanan-pelayanan kami yang lain untuk melayani Engkau dan sesama Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga menaikkan doa kami berdoa untuk situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kondisi pandemi ini cepat berlalu, sehingga situasi yang terjadi saat ini ya Tuhan, di mana kami masih harus beribadah di rumah, di mana anak-anak kami harus studi juga dari rumah, beberapa orang juga harus bekerja dari rumah Tuhan. Sehingga kondisi boleh kembali normal, kondisi boleh berjalan seperti sedia kala. Sehingga kerinduan kami itu bersama-sama beribadah di gereja. Kerinduan anak-anak kami itu bisa berstudi lagi. Kerinduan orang-orang juga untuk bekerja seperti biasanya. Tuhan boleh terwujud kembali. Kami percaya Tuhan kami harus melalui situasi ini. Dan terlebih ketika kami juga harus melalui situasi pasca pandemi, di mana kami akan masuk di era new normal. Tuhan juga memberkati sehingga ketaatan dan kedisiplinan kami semua. Sungguh kami mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap para medis dan medis yang terus bau-membau untuk berpelayanan,
untuk memberikan dirinya agar para orang-orang yang saat ini terpapar oleh virus COVID-19 boleh cepat sembuh. Kami percaya Tuhan selalu melindungi para medis dan medis yang bekerja begitu luar biasa. Begitu pula kiranya vaksin ini juga boleh segera ditemukan sehingga pandemi ini juga cepat dia berlalu ya Tuhan. Tuhan berkati juga pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan sehingga kebijakan yang diambil Tuhan sungguh boleh membuat masyarakat merasa bahwa pemerintah mempunyai peran yang luar biasa di dalam melindungi masyarakat, melindungi rakyatnya. Hikmat kebijaksanaan senantiasa Engkau limpahkan bagi para pemimpin kami yang ada baik di tingkat pusat maupun sampai ke tingkat daerah. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kondisi bangsa dan negara kami tetap aman, damai. Di tengah situasi ini banyak tangan-tangan jahat yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka pribadi. Kiranya Tuhan memberkati sehingga tangan-tangan jahat yang ingin mengganggu situasi ini Tuhan boleh sadar kembali bahwa situasi ini tidak bisa dihadapi dengan nafsu angkara untuk menyingkirkan pemerintahan yang saat ini sah di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Situasi semoga aman dan terkendali bagi rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang ada dimanapun tempat. Dari mulai yang masih kecil sampai yang Adi Yosua. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, penyertaan Tuhan luar biasa. Walaupun saat ini kami masih belum bisa berkumpul secara fisik. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa harapan kami. Sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 376, ikut Dikau saja Tuhan. Bait yang kedua. Kau disengsara karena janjimu teguh atas kuasa kegelapan ku menang bersama. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat bahagia. Bait yang ketiga, ikut dan menyangkal diri. Ikut dan menyangkal diri. Aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Padamu
selamat bahagia. Aku ingin ikuti tetap di padamu dalam Dikau juru selamat bahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita sebelum bersama-sama undur dari tempat ini, kita akan mengaku iman dan percaya kita. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan hadir di dalam Roh-Nya yang kudus di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku.